Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Belasan orang sedang pesta narkoba di ruang karaoke di Bandar Lampung ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Hampir 4 ton daging ayam asal Jakarta Timur yang dikirimkan secara ilegal ke Lampung disita dan dimusnahkan petugas Balai Karantina Bakauheni. Tiga remaja ditangkap tentara akibat kedapatan membawa bom Molotov saat akan ikut berunjuk rasa di gedung DPRD Lampung. Izin komandan, ditemukan satu orang provokator membawa bom Molotov. Kasus 3 pendemo di DPRD Lampung yang kedapatan membawa bom Molotov Selasa siang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mereka 2 diantaranya masih di bawah umur dan satu lagi tersangka bernama Fabio Jeffrey, umur 23 tahun. Ketiganya warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Ketiga tersangka ditangkap seorang tentara di depan pertokoan Jalan Raden Intan, Bandar Lampung saat tersangka akan ikut berdemo di gedung DPRD pada Senin pagi. Ketiganya kedapatan membawa bom Molotov berupa botol berisi bahan bakar yang diberi sumbu. Ketiga tersangka kini ditahan di rumah tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 187 KUHP, junto pasal 53 tentang tindak pidana membahayakan keamanan umum yang menimbulkan ledakan atau kebakaran. Ancaman pidananya dihukum maksimal 10 tahun penjara. Kita meminta bantuan dari dinas-dinas terkait, yaitu dinas sosial, lalu psikolog, dan juga dari Bapas untuk penanganan 2 orang yang masih di bawah umur. Lalu selanjutnya nanti kita akan diskusi lebih lanjut terkait penanganan perkara ini. Untuk dugaan perkaranya ini apa sejauh ini? Lalu untuk dugaan perkaranya terkait upaya percobaan untuk melakukan pembakaran, ya. Kan kita tahu sendiri bahwa bom Molotov itu akan digunakan saat aksi unjuk rasa kemarin yang tujuannya untuk dilempar ke dalam gedung DPRD Provinsi Lampung. Namun alhamdulillah berhasil dicegah dan kita amankan. Ada yang nyuruh nggak? Nggak ada. Kok bisa bawa itu inisiatif apa gimana? Inisiatif kayak ke motivasi aja kayak Buatnya kamu kayak mana caranya? dari YouTube mempelajari praktek. Dari YouTube. Kamu buat sendiri apa memang udah dikasih kayak gitu? Ini sih tadinya rencana mau buat cuman suruh mereka aja yang bikin Untuk apa rencananya? untuk bakar-bakaran di jalan aja kayak bakar ban atau apa gitu. 1 bom Molotov milik tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pria kepala rumah tangga tunggal di Kecamatan Palik Bukit, Lampung Barat ditangkap akibat mencabuli putri tetangganya. Tersangka berinisial SP, umur 46 tahun, sedangkan korban berstatus sebagai siswi sekolah dasar. Tersangka dan korban tinggal berdekatan. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pencabulan dilakukan tersangka terhadap korban lebih dari 3 kali. Modus tersangka mendatangi rumah korban saat orang tua korban tidak ada di rumah. Tersangka mengiming-imingi permen dan memberi uang kepada korban. Pencabulan terungkap oleh orang tua korban yang awalnya mendapat korban sering murung dan seperti ketakutan. Setelah didesak, korban mengakui jadi korban pencabulan tersangka dan perbuatan cabul tersangka tersebut dilaporkan ke polisi.
Tersangka pun sudah membenarkan perbuatannya bahwa dia memang benar melakukan perbuatan cabul tersebut. Di mana tersangka ini merupakan orang terdekat daripada anak korban. Nah, untuk ancaman pelaku sendiri nih Komandan? Ya, jadi untuk tersangka ini ya kita kenalkan pasal 76E dan junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pakaian korban dan hasil visum korban dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Tim penyidik tindak pidana korupsi Polres Lampung Utara Selasa siang menggeledah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Utara. Penggeledahan terkait pengusutan dugaan korupsi anggaran operasional di kantor BPBD tahun 2023. Dalam penggeledahan di ruang bendahara dan beberapa pegawai tersebut, petugas menyita 1 box berisi berkas dan dokumen yang ada kaitannya dengan pengusutan korupsi. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara menyatakan telah memeriksa 2 saksi yang merupakan mantan pejabat di kantor BPBD Lampung Utara. Kasus tersebut masih dalam penyidikan dan rincian kerugian negara akibat korupsi tersebut masih dalam penghitungan. Unit Tipikor Satreskrim Lampung Utara saat ini sedang melaksanakan proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang mana anggaran tersebut adalah menjadi anggaran yang dikuasai oleh BPBD. Tindakan penggeledahan kemarin adalah salah satu rangkaian dari tindakan penyidikan. Itu tahun anggaran berapa, Bang? Tahun anggaran 2023. Itu berapa apa sih, Bang, yang kita ambil? Ada beberapa dokumen yang kita amankan. Untuk saat ini, Bang, sudah berapa saksi yang kita panggil, Bang? Sudah ada beberapa saksi yang kita mintai keterangan. Mereka koordinasi aja tentang kegiatan 2023. Terkait kasus apa Pak Kadis? Saya belum bisa komentar. Cuma itu aja. Tapi tadi ada yang dibawa dari Pak Kadis. Kurang tahu. Mereka melakukan penggeledahan. Enggak ada. Cuma mereka mungkin melengkapi berkas-berkas saja. Enggak, tadi ada yang dibawa mereka, Pak Kadis. Berkas apa gitu? Kira-kira hanya melengkapannya aja. Enggak, jadi mereka melakukan penggeledahan berarti? Bukan. Hanya minta koordinasi, lapor ke saya, mereka izin aja untuk minta berkas. Nah, biasanya kalau mereka sudah lengkap gitu Pak Kadis, mereka melakukan penggeledahan Pak Kadis. Enggak juga sih. terkait kepala dinas lama atau yang baru Pak Kadis? Saya tanggal 5 Agustus sih barunya. Oh, berarti yang lama Pak Kadis ya? Jauh ini, tim penyidik belum menetapkan 1 orang pun jadi tersangka. Penggeledahan kantor BPBD oleh polisi tidak mengganggu kerja para pegawai. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.